diawali oleh dilanjutkan dengan nama lengkap untuk mempermudah kami dalam proses pengecekan jurusan. Oke, mohon ditunggu sebentar ya. Kegiatan ini akan mulai tepat pukul 13.40, jadi ada 4 menit lagi. Sambil menunggu juga silakan mungkin sambil nanti bisa dipraktekkan untuk sistem e-learning-nya. Jadi kalian bisa sambil dipersiapkan laptop ataupun HP, kemudian website dan juga internetnya, supaya nanti ketika pemaparan oleh narasumber bisa langsung dipraktekkan dan langsung ditanyakan apabila ada kendala, login ataupun isi absensi dan lain sebagainya. Paling sinar matahari, paling banyak.
Baiklah, waktu sudah menunjukkan pukul 13.40, maka kegiatan hari ini yaitu kegiatan sosialisasi atau pelatihan e-learning Fakultas Teknik akan dimulai. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah hadir dalam kegiatan hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas dasar rahmat dan berkatnya kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan Zoom meeting ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan juga sekali lagi selamat datang dan perlu diketahui bahwa untuk perkuliahan secara hybrid ataupun online pada beberapa program studi di Fakultas Teknik sekarang ini sudah menggunakan sistem e-learning atau e-learning sistem Fakultas Teknik yang kalian gunakan selama proses perkuliahan berlangsung. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Andini Hizbiati, saya akan memandu kegiatan hari ini. Dan untuk kegiatan hari ini juga akan dipimpin oleh narasumber kita, yaitu Ibu Tiara Aryani Putri. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin sambil nanti pemaparan sosialisasi atau tata cara penggunaan e-learning system sambil dicoba, jadi kalian bisa siapkan juga mungkin laptop ataupun alat komunikasi lainnya untuk bisa mempraktikkan. Dan bila ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom chat atau mungkin nanti ditanyakan di sesi pertanyaan. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan di tengah-tengah pemaparan materi, bisa juga langsung dituliskan saja di kolom chat dan akan saya bacakan di akhir pemaparan atau di bagian sesi tanya jawab. Baiklah, untuk efisiensikan waktu kegiatan hari ini, maka langsung saja kita berikan kegiatan ini kepada Ibu Tiara Aryani Putri selaku narasumber hari ini. Kepada Ibu Tiara, saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Andini atas waktunya. Ya, kepada rekan-rekan mahasiswa, saat ini nanti saya akan memaparkan dulu sedikit terkait e-learning. Di samping itu nanti setelahnya kita akan dicoba bersama-sama terkait penggunaan e-learningnya. Jadi kalau nanti ada kendala ataupun ada sesuatu hal yang tidak bisa login atau ada kendala yang lainnya, bisa langsung segera disampaikan juga. Ya, izin untuk share screen. Sudah terlihat ya? Baik, untuk namanya e-learning Fakultas Teknik ini merupakan implementasi dari sistem e-learning yang baru kami gunakan sejak tahun 2020 dengan fasilitasnya yaitu ada course online, mengakses materi pembelajaran, chat dan forum diskusi, dan yang terakhir mengirimkan tugas dan serta mengerjakan kuis. Itu biasanya juga waktu kemarin saat pandemi itu dilakukan juga untuk UAS dan UTS itu dilakukan di e-learningnya sendiri. Lalu untuk tujuan sendiri kenapa dibuat e-learning, yaitu terkait teknologi informasi yang saat ini sudah dapat digunakan oleh berbagai kalangan melalui smartphone, dan ini juga bisa digunakan melalui smartphone. Lalu efisiensi waktu pembelajaran karena tidak terbatas di lokasi dan tidak terbatas juga dari waktunya gitu, bisa diakses di mana saja. Lalu pengulangan pembelajaran bisa dilakukan, jadi nanti materi-materi biasanya nanti akan di-share juga oleh dosen melalui e-learning, dan bahan baik audio maupun video. Nah, lalu di sini terkait karena di sini juga masih ada sedikit social distancing, jadi mengharapkan setiap orang untuk menjaga jarak. Dan sekarang jadi karena sistemnya di sini sudah hybrid, bisa PJJ juga, jadi bisa dilaksanakan perkuliahan secara jarak jauh. Lalu di sini untuk timeline-nya atau apa saja sih yang bisa diakses oleh mahasiswa terkait e-learning. Yang pertama itu login akunnya, nanti akunnya sendiri username-nya berdasarkan dengan NIM masing-masing mahasiswa. Lalu yang pertama perlu dilakukan adalah ubah profil akun, yaitu dilengkapi untuk akunnya masing-masing. Setelah itu bisa enroll atau ngambil mata kuliahnya. Ini ada dua sistem sebenarnya. Bisa oleh staf TU atau dari mahasiswanya sendiri. Lalu setelah itu mengisi daftar hadir, lupa, unduh materi, dan terakhir bisa unggah tugas. Nah, yang pertama untuk mau login sistem e-learning Fakultas Teknik bisa diakses
di e-learning teknik e-learning.teknik/unjani.id. Nanti ini juga teman-teman bisa langsung sekalian dicek ya, apakah linknya bisa kalian akses atau tidak, seperti itu. Nanti untuk tampilan pertamanya akan seperti ini. Nanti pada dashboard bisa langsung ke bagian login. Nanti di sini untuk nama penggunanya bisa diisi dengan NIM masing-masing mahasiswa, cukup NIM-nya aja, seperti contoh 23 sekian. Lalu untuk password-nya diisi dengan password standar, yaitu mahasiswa ditambah NIM. Sebagai contohnya, mahasiswa 23 11111031. Setelah itu nanti yang harus pertama kali mahasiswa lakukan adalah untuk mengubah nama, alamat email, zona waktu ke waktu setempat, memperbarui profil, lalu yang terakhir bisa dilakukan juga ubah password seperti itu. Nah ini untuk contoh pertamanya. Jadi nanti jangan lupa untuk dicek kembali terkait nama depannya, nama akhir, alamat email. Nah biasanya nanti untuk alamat email ini akan dicantumkan dari sistemnya alamat email yang tidak aktif atau bukan alamat email kalian. Jadi diharapkan untuk mengubah alamat email. Kenapa ini menjadi penting? Karena dari si alamat email ini biasanya ada beberapa mahasiswa, contoh kasus. Jadi ketika mereka lupa password dan alamat emailnya belum diubah, mereka tidak bisa forgot password gitu. Jadi harus ke admin lagi seperti itu. Jadi setidaknya untuk yang pertama harus dilakukan yaitu mengubah alamat emailnya menjadi alamat email yang aktif. Setelah itu di sini wajib untuk mengubah ke zona waktu setempat. Untuk mengubah ke zona waktu setempat. Kalau terlalu cepat boleh bilang ya buat rekan-rekan sekalian. Ini jangan lupa untuk diganti ke Asia atau Jakarta. Karena ini nanti akan mempengaruhi jamnya juga ya. Biasanya kalau misalnya nanti beda jam, kalian settingnya tidak Jakarta atau bukan Asia Jakarta, jadi nanti waktunya akan berbeda seperti itu. Nanti kalian ngerasa, oh ini bisa diakses nih si materi ini, ternyata kalian salah zona jam, jadi nggak bisa diakses seperti itu. Nah lalu nanti untuk kayak umum foto pengguna itu nanti bisa kalian tambahkan. Sebenarnya ini kondisional, hanya saja kalau bisa diisi dengan selengkap mungkin. Sebagai contohnya, lalu di sini ada enroll mata kuliah. Yang pertama nanti kalian bisa pilih ya, di sini bisa fakultas teknik. Nanti di sini ada beberapa jurusan, kayak misalnya jurusan atau program studi kayak satu teknik kimia, elektro atau yang lainnya. Nanti kalian bisa nge-enroll dari mata kuliah seperti itu. Sebenarnya nanti ada dua sistem. Yang pertama bisa diinputkan oleh staf TU dari masing-masing program studi, atau memang nanti biasanya dari dosennya sendiri untuk membuat grup lalu memberikan kayak enrollment untuk kalian inputkan ketika kalian mau daftar mata kuliah. Nanti di perkuliahan dicari dan masuk ke mata kuliah yang akan diambil. Nah, di sini kan ada kunci pendaftaran. Biasanya nanti kunci pendaftarannya diberikan dari prodi, baik itu dari TU atau dari dosennya masing-masing. Setelah itu bisa daftarkan saya. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah mengenroll, akan terlihat seperti ini ketika kalian sudah mengambil salah satu mata kuliahnya. Nanti di sini biasanya ada pengumuman dari masing-masing dosen. Nanti di sini ada beberapa topik, biasanya ke bawah itu ada beberapa topik yang bisa kalian akses. Nah, jangan lupa untuk pertama kali yang kalian lakukan saat perkuliahan jarak jauh, itu dilakukan daftar hadir. Karena ada beberapa kadang-kadang mahasiswa juga yang telat untuk mengisi daftar hadir, karena untuk sistemnya di sini ada pengaturan di mana dosen akan memberikan batas waktu. Batas waktunya di sini bisa dilihat ya, ada persen, ada let, ada excuse, dan absen. Nah, nanti di sini masing-masing punya beberapa kategori. Kalau yang present itu dalam arti kalian mengikuti atau absensinya tepat waktu. Kalau secara perkuliahan offline itu
kalian datang kuliahnya itu tepat waktu seperti itu. Biasanya nanti akan disetting oleh dosennya masing-masing kurang lebih 5-15 menit. Jadi misalnya kalian memulai perkuliahan dari jam 8, terus kalian enroll jam 8:05, nanti akan muncul ada 4 pilihan seperti ini. Ada present, ada late, ada excuse, dan absen. Nanti kalian bisa isi yang present. Dalam arti berarti absensi kalian hari itu 100%. Sementara kalau yang late, itu nanti seperti tadi misalnya sudah disetting oleh dosennya itu lebih dari 15 menit, nanti untuk yang present ini kalian tidak bisa mengisi. Gitu. Jadi hanya ada pilihannya late, excuse, dan absen. Seperti itu. Nanti jangan lupa untuk menyimpan perubahan. Diklik simpan perubahan. Lalu selain itu bisa mengunduh materi perkuliahan. Nanti di sini sebagai contoh untuk mata kuliah kimia dasar 1 nanti bisa diklik konsep dasar ilmu kimia. Nah, itu nanti untuk filenya bisa segera terunduh seperti itu. Nah, ini untuk mengumpulkan tugas atau mengunggah tugas. Seperti yang kita lihat ya, misalnya seperti ini nih. Di sini ada tugas pertemuan 1. Nanti ketika diklik akan munculnya seperti ini, tugas pertemuan 1. Nah, nanti di sini kalian bisa menambahkan terkait file-file yang akan kalian submit gitu. Seperti itu. Nanti di sini juga ada due date-nya, yaitu tenggat waktunya. Perlu diperhatikan karena jika sudah melebihi waktu tenggatnya, nanti tidak akan bisa dilakukan pengumpulan tugas seperti itu. Biasanya untuk ujian seperti UTS dan UAS, dosen-dosen juga bisa memanfaatkan e-learning seperti ini, sehingga ketika nanti kalian sudah selesai mengerjakan ujian, kuis, UAS, atau tugas, diberlakukan seperti ini. Seperti itu. Lalu di samping itu, ya nanti jangan lupa untuk ke technician. Nah, nanti ketika sudah selesai dilakukan, jangan lupa untuk mencentang di sebelah kiri ya. Jadi kalau misalnya kalian seperti yang tadi yang pertama sudah mengisi daftar hadir, nanti di sini akan ada tercentang secara otomatis seperti itu. Jadi sebagai penanda bahwa oh kalian memang sudah melakukan daftar hadir seperti itu, atau kalian sudah mengunduh materi dan bahkan kalian sudah mengisi atau mengumpulkan tugas seperti itu. Lalu di sini juga ada fitur live chat ya, sebenarnya nanti bisa ke menu. Jadi sesama mahasiswa atau untuk ke dosen juga nanti bisa dilakukan live chat seperti ini. Nanti di sini bisa diklik untuk masuk ke ruang chat. Nanti akan ini untuk tampilannya. Mungkin untuk dari pemaparan dari saya cukup sekian. Nanti untuk selanjutnya kita akan melakukan live untuk penggunaan e-learning secara bersama-sama seperti itu. Masih terlihat kan ya untuk share screen saya? Nanti ini saya berharap semua mahasiswa bisa sambil melakukan ya. Mungkin ada tambahan lagi ya, saat ini kan yang NIM itu biasanya yang diperoleh sama kalian itu adalah NIM dari si terpadu ya, itu 225, kalau nggak salah diawali 225, terus 00, selanjutnya adalah kode untuk jurusan, misalnya untuk 225002 artinya kan itu jurusan teknik kimia. Nah untuk sistem e-learning ini karena kami menggunakan sistem yang lama, karena dari universitas kita kembali ke sistem yang lama karena belum rampungnya untuk sistem yang baru ini, maka kami menggunakan NIM yang lama. Nah, untuk NIM yang lamanya itu, contohnya untuk teknik kimia itu diawali dengan 23, jadi 23122. Nah, untuk NIM yang dari SIM akademik ini, kalian bisa akses atau mungkin bisa cek atau minta ke bagian admin masing-masing prodi. Gitu, karena contohnya misalnya untuk jurusan teknik kimia, karena kebetulan saya adalah salah satu bagian dari teknik kimia, maka NIM-nya itu NIM dan juga beserta nama lengkap itu akan admin kirimkan melalui grup ke grup masing-masing angkatan. Jadi
bagi kalian mungkin yang dari prodi lain yang masih belum tahu nih ada perubahan NIM yang dipakai untuk di perkuliahan semester depan, silakan untuk segera bertanya kepada adminnya, karena biar bisa sambil mengikuti Ibu Tiara kita praktekkan untuk e-learningnya, jadi bisa lebih lancar dalam penggunaan e-learning untuk perkuliahan minggu depan. Baik, terima kasih Bu Andini atas informasinya. Untuk rekan-rekan yang lain, saya harapkan juga bisa langsung mengikuti ya, karena nanti biar langsung ketahuan gitu. Oh, ternyata saya nggak bisa login, atau saya sudah melakukan pergantian alamat email, ternyata nggak ada konfirmasinya atau seperti apa, kayak gitu. Jadi untuk yang pertama, jangan lupa untuk masuk ke website ini ya, e-learning teknik unjani.id. Ini akan saya coba simulasikan dengan menggunakan alamat untuk menggunakan akun yang saya punya seperti itu. Nanti jangan lupa untuk mengisi password secara default, yaitu mahasiswa dengan M-nya besar, lalu digunakan tanda tambah dan diikuti dengan NIM kalian masing-masing, seperti itu. Nah, nanti akan terlihat dashboard-nya seperti ini. Nah, nanti untuk yang pertama kali yang harus kalian lakukan, ini sambil dicoba ya, untuk rekan-rekan yang lain, yaitu yang pertama ke menu profile. Di sini nanti untuk profilnya sendiri, kalian bisa langsung edit profile. Oke, mohon maaf Bu Tiara, mungkin sambil saya coba untuk bantu ya, apakah di sini semuanya sudah tahu untuk NIM barunya, atau ada yang semuanya belum tahu? Kalau misalkan memang belum tahu, biar saya coba akses, biar nanti biar hari ini kita bisa coba praktek, jadi nanti biar saya tampilkan gitu untuk masing-masing jurusan. Belum ya? Oke, kalau begitu kita tahan dulu sebentar ya, beri saya waktu beberapa menit biar bisa diakses untuk NIM-nya. Tunggu sebentar ya. Mungkin sambil ditunggu juga bisa diperhatikan dulu dengan Bu Tiara dan dicatat poin-poin pentingnya, biar nanti ketika NIM-nya sudah ada, biar bisa langsung dicoba. Silakan Bu Tiara dikembalikan. Ya, terima kasih Ibu Andini. Di sini nanti kita sambil ini aja ya, akan saya beri contoh. Jadi sambil menunggu informasi dari Ibu Andini, di sini nanti akan saya coba untuk tunjukkan bagaimana sih penggunaan e-learning pada secara realnya gitu. Nanti yang perlu diingat ketika masuk ke dashboard-nya itu seperti ini, seperti ini yang pertama. Nanti kalau misalnya kalian bisa login, jangan lupa untuk bagian depannya nanti diklik bagian profile. Nah, nanti setelah itu diklik edit profile. Nah, ini mohon untuk dicermati lagi seperti itu. Untuk nama depannya apakah sudah sesuai, nama akhirnya sudah sesuai, lalu ini perlu perhatikan ya, ini sangat penting untuk mengubah alamat surelnya menjadi alamat email yang kalian gunakan, alamat email aktif ya, yang memang harus aktif gitu, karena nanti seperti yang sudah dibilang tadi, kalau misalnya alamat emailnya tidak aktif atau tidak yang kalian gunakan atau tidak kalian update, ketika nanti kalian lupa password, kalian harus menghubungi ke fakultas atau ke prodinya masing-masing. Tapi kalau misalnya kalian sudah mengganti ke alamat surel yang aktif, nanti tinggal diklik saja forgot password, nanti akan ada link masuk dari sistem untuk mengganti alamat untuk mengganti passwordnya seperti itu. Nanti jangan lupa untuk zona waktunya. Oh, ini yang sekarang udah pasti bisa udah pasti SJ Jakarta. Nanti
kalau bisa kalian pilih, jangan lupa untuk di cross check lagi atau dipastikan kembali bahwa zona waktunya sudah sesuai, yaitu Asia Jakarta, seperti itu. Nanti untuk masalah kota yang lain-lain itu bisa kalian opsional untuk kalian upload atau tidak, seperti itu. Nah, ini untuk gambarnya atau foto kalian nanti bisa diunggah di sebelah sini. Nanti kalau misalnya sudah, tinggal di perbarui profil aja. Seperti ini, nama tambahan juga sebenarnya opsional saja, mau kalian isi sedetail mungkin boleh, ataupun misalnya hanya yang penting-penting yang tadi seperti nama depan, nama akhir, alamat email, lalu untuk zona waktunya itu juga tidak apa-apa, seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah, kita bisa ke perbarui profile, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kalian lupa password, saya coba lagi ya. Nah, di sini nanti kalian tinggal misalnya login, ternyata passwordnya tidak kalian lupa, nanti tinggal diklik aja lost password. Nanti kalian bisa search by username, yaitu username kalian kan NIM-nya ya, NIM kalian, atau langsung bisa diklik alamat emailnya, seperti itu. Nah, walaupun misalnya kalian kan udah pasti punya username ya, sementara misalnya kalian alamat emailnya belum diganti gitu. Walaupun nanti di search sesuai username, nanti akan dikirimkannya linknya ke alamat email kalian, seperti itu. Ini contohnya dari alamat email ketika saya melakukan forgot password, seperti itu. Sebentar, akan saya tunjukkan nanti isian emailnya seperti apa. Gitu. Nah, ketika kalian lupa password, dari admin user dari FT Unjani akan memberikan email seperti ini. Nanti kalau misalnya sudah, kalian tinggal follow atau diklik saja alamat emailnya. Nanti kalau sudah, nanti akan masuk ke bagian home gitu, untuk diakses ke untuk mengakses atau menambahkan si password yang baru, seperti itu. Ya, nanti kan ini untuk teman-teman sekalian, kalau untuk, oh iya, kalian bisa, ini ada beberapa pertanyaan ya, seperti ini kan masih ada yang belum bisa masuk, mungkin itu terkait sama ini ya, terkait sama NIM-nya, nanti ditunggu saja untuk masalah NIM oleh Bu Andini, gitu. Nah, lalu untuk di sini, saya boleh ganti password-nya nggak? Oh, itu kalau untuk ganti password, boleh dan kami sarankan untuk diganti ya, karena kan takutnya lupa juga. Jadi nanti kalaupun kalian mau ganti password bisa dilakukan. Asal yang pertama nanti kalian harus save dulu ya email kalian masing-masing, seperti itu. Seperti itu. Ini katanya dari Ibu Andini bahwa emailnya, untuk NIM-nya sudah ini ya, sudah bisa diakses, seperti itu. Oke, mohon maaf ya atas ada kendalanya. Jadi untuk NIM-nya, nanti saya akan tampilkan. Jadi mungkin kalian screenshot ya sistemnya. Dan kemudian untuk login-nya itu nanti kalian masukkan NIM. Jadi NIM-nya itu adalah NIM yang akan saya tunjukkan nanti di di share screen-nya. Jadi nanti kalian silahkan save atau screenshot yang ada nama kalian. Terus nanti untuk password-nya itu kalian menggunakan password yang tadi mahasiswa NIM. Jadi sambil menunggu, saya akan izin share screen dulu ya, Bu Tiara, biar bisa lanjut biar kalian bisa langsung praktek gitu, biar kita lebih mudah. Jadi saya akan tampilkan. Jadi harap disimak baik-baik. Kalau boleh saya tahu, di sini selain jurusan teknik kimia, teknik sipil, elektro, kemudian geomatika juga, apakah hadir? Hadir, Bu. Oke, baik, berarti geomatika juga ya. Baik, nanti saya akan tampilkan. Jadi silakan untuk standby. Jadi nanti ketika udah ada jurusannya itu langsung di screenshot dan kalian cari nama kalian yang ada di situ. Oke, saya izin share screen ya Bu Tiara sebentar.
Oke, saya akan mulai untuk share screen ya. Jadi silakan untuk disimak apakah namanya muncul, jurusannya. Oke, saya mulai dari jurusan Teknik Sipil. Ini untuk ekstensinya, silakan untuk di screenshot. Dimulai dari ekstensi yang murni, dari atas nama Angga, di bagian halaman ke-1 itu hingga nomor urut 18 atas nama Bagja untuk ekstensi lanjutan. Silakan untuk di screenshot. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik kimia. Silakan untuk di screenshot juga. Ini adalah NIM dan juga nama atas nama. Untuk yang ekstensi murni, yang di program itu artinya ada ekstensi adalah kelas ekstensi murni, sedangkan EL adalah ekstensi lanjutan bagi kalian yang melanjutkan dari D3 ke S1. Ini untuk teknik kimia, kemudian halaman keduanya juga masih teknik kimia. Silakan juga untuk di screenshot. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah teknik elektro. Ini ada 6 halaman, jadi silakan untuk disimak dari nomor 1 sampai 20. Kemudian ada yang di halaman selanjutnya. Yang terakhir ini yang nomor 18 terpotong, mohon maaf ini atas nama Ilham, itu di ujungnya 18. Jadi namanya sama ya, 22 1222 10. Nah, yang ujungnya ini jadi 18. Kemudian yang selanjutnya ini nih udah ada Aprilia sama terakhir Azam. Kemudian halaman selanjutnya ini juga masih di teknik elektro. Kemudian selanjutnya masih di teknik elektro. Halaman selanjutnya juga masih di teknik elektro. Nah, NIM yang dimaksud ini NIM yang ini nih ya, yang 22122. Nah, itu NIM yang dimasukkan untuk di akun nanti. Jadi ketika kalian masuk ke sistem e-learning-nya, silakan login dengan menggunakan NIM ini yang ada di tampilan ini. Kemudian nanti masukkan password-nya mahasiswa dan NIM. Dan ini halaman terakhir untuk ekstensi lanjutan teknik elektro. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik geomatika. Ada 18 mahasiswa. Dan yang terakhir adalah magister teknik sipil. Jadi silakan untuk di screenshot. Ini gunakan NIM yang ini sebagai masuk ke akun e-learning-nya. Sekali lagi, NIM-nya yang digunakan bukan yang 225, tapi menggunakan yang 842122 contohnya. Jadi silakan gunakan itu. Kemudian nanti silakan juga masuk ke e-learning, jadi dicoba untuk loginnya. Jadi loginnya jangan menggunakan 225, tapi menggunakan yang NIM yang sudah saya share screen ini. Apakah sudah terlihat jelas atau misalnya ada yang harus ditampilkan kembali? Apakah sudah di screenshot semuanya? Bagaimana? Izin Ibu untuk mengulangi di halaman ke-1 untuk teknik elektro. Teknik elektro, baik, tunggu sebentar. Ini untuk halaman pertama di teknik elektro. Silakan untuk di screenshot. Sudah ada lagi, mohon maaf karena saya sedang share screen, jadi saya tidak bisa sambil membuka chat. Jadi silakan untuk di-unmute saja apabila ingin ditampilkan kembali. Bu, maaf untuk geomatika belum ke SS. Oke, tunggu sebentar. Ya, silakan geomatika. Bu, maaf untuk teknik sipil juga belum ke SS. Oke, sebentar ya. Teknik sipil. Atau agar lebih cepat lagi, karena mengingat waktu ini saya akan kirimkan filenya juga ke kolom chat. Jadi silakan untuk standby juga di kolom chat. Jadi nanti saya akan kirimkan. Jadi kalian bisa sambil dimulai, sambil dicek juga untuk e-learning-nya. Baik, mungkin itu yang akan saya share screen. Sekali lagi ya mohon maaf karena mungkin sebelumnya adminnya belum menghubungi atau seperti apa, jadi NIM-nya masih belum sampai ke kalian. Dan untuk alamat email yang akan nanti kalian begitu login, nanti kan ada alamat email yang seperti tadi dibahas oleh Ibu Tiara. Itu kebetulan kami sudah memasukkan emailnya itu sesuai dengan email yang ada di si terpadu kalian. Jadi kalau misalnya dirasa
emailnya itu sudah sesuai, itu maka nanti akan muncul di e-learningnya. Jadi sudah otomatis kalian tidak harus ganti email lagi. Tapi kalau misalnya ketika kalian berhasil login, tapi dicek ternyata emailnya itu bukan email kalian, maka kalian harus mengganti email seperti yang sudah diajarkan tadi di awal. Oke, baik, saya tutup share screen-nya, saya kembalikan ke Bu Tiara, dan untuk ini nanti saya kirimkan di kolom chat. Jadi ditunggu. Bu, mohon izin, Bu. Ya. Kalau yang namanya tidak ada di list ini bagaimana ya? Oke, atas nama siapa? Mungkin nanti dari jurusan mana? Mohon maaf. Saya Gary Reginaldi dari Teknik Elektro ekstensi lanjutan. Oke, yang untuk ya, jadi ini mungkin ada beberapa mahasiswa yang belum diupdate oleh sistem ke NIM-nya ke sini. Jadi untuk beberapa mahasiswa yang belum ada NIM-nya, mungkin kalian bisa isi di form tadi yang sudah di chat ya, biar nanti kami informasikan, atau jadi diinformasikan biar kami ganti NIM-nya. Tapi kalau misalnya ada yang bisa mengakses atau menghubungi adminnya, juga bisa langsung ke adminnya, biar admin nanti yang follow up ke sistemnya. Jadi silakan pakai menggunakan yang nama. Oke, sambil ditunggu ya agar mempercepat, saya stop share terlebih dahulu, terus saya kirimkan daftar nama ini, dan bagi yang belum ada atau tidak ada di sini di sistemnya, silakan untuk diisi dulu aja Google Form yang tadi, biar nanti kami bantu follow up, atau mungkin nanti kalian bisa langsung follow up sendiri ke admin jurusan masing-masing. Ya baik, sekian saja. Mungkin sambil mulai lagi ya kepada Bu Tiara, saya Kak mau izin Kak, mau nanya. Ya, silakan. Kan udah ada NIM baru ya Kak ya? Ya. Nah saya waktu masukin NIM baru ini nggak bisa Kak. Bisanya ke NIM lama ya? Itu gimana tuh Kak? Kalau misalnya bisanya menggunakan, jadi kalian bisa dicoba di kedua-duanya. Jadi kalau misalkan ternyata mungkin karena ada beberapa tadi seperti saya bilang ada yang belum diupdate, jadi si NIM yang lama yang barunya itu belum muncul, jadi kita menggunakan NIM yang lama. Jadi mungkin ada yang bisa menggunakan NIM lama, ada yang bisa menggunakan NIM baru. Jadi dicoba keduanya. Tapi kalau misalkan menggunakan NIM kedua-duanya itu gagal, dan nanti baru kalian silakan isi formnya, nanti saya akan kirimkan lagi di kolom chat, nanti kalian bisa isi. Mungkin bisa kami bantu lagi untuk akunnya. Karena mengingatkan minggu depan sudah mulai perkuliahan, jadi rasanya di pertemuan ini dirasa kalian harus sudah bisa login dulu minimal gitu, karena perkuliahannya akan dimulai di minggu depan. Itu. Baik, sambil menunggu ya, saya kirimkan tadi ke kolom chatnya untuk link dan lain sebagainya, dan selanjutnya bisa sambil dipraktekkan. Jadi saya kembalikan lagi ke Bu Tiara. Terima kasih, mohon maaf Ibu untuk interupsinya. Ya, terima kasih kepada Ibu Andini terkait informasinya. Baik, untuk rekan-rekan yang lainnya, saya akan coba untuk share screen kembali ya terkait e-learning-nya. Jadi nanti seperti yang sudah diinformasikan oleh Ibu Andini, kalian bisa menggunakan NIM yang baru atau misalnya NIM yang lama gitu. Jadi dalam arti dicoba saja dulu keduanya. Jika memang tidak bisa, nanti baru diinformasikan saja ke Bu Andini, seperti itu. Ini akan coba saya ulangi ya secara perlahan. Untuk pertama nanti kalian bisa langsung ini ya, untuk masuk ke website e-learning, yaitu https://learning.teknik.unjani.id. Nanti kalian bisa langsung masuk ke sini. Nanti kalian coba juga ya, saya mengharapkan sih kalau kalian bisa login Zoom-nya menggunakan HP, nanti untuk dicobanya menggunakan laptop atau menggunakan PC kalian, seperti itu. Nanti sambil dicoba, di sini nanti kalau sudah terlihat, jangan lupa di pojok kanan atas, di sini ada login. Nah, nanti loginnya, di sini kan ada username ya. Ada username-nya, kalian nanti coba menggunakan NIM kalian, nanti dicoba saja NIM yang dari Bu Andini atau NIM yang sudah kalian ketahui. Lalu untuk password-nya sendiri itu menggunakan password default, di mana yang default-nya itu seperti yang saya kasih tahu ya di sini. Untuk password-nya mohon dicatat mahasiswa, jadi M-nya besar. Oh, nggak pakai plus ya ternyata, mahasiswa
seperti ini. 2311111031 ini contohnya saja ya. Nah, ini berarti mahasiswa kalau misalnya kalian tadi sebagai contoh misalnya, nah seperti ini dari mahasiswa dengan NIM-nya yang dicontohkan oleh Bu Andini nanti bisa di-share. Nanti untuk materi ini juga akan di-share ya. Di sini ada mahasiswa 2311111031 gitu. Sebagai contoh untuk yang password-nya. Seperti nanti kalian masukin dulu untuk username-nya, nanti kalian login. Nah, nanti untuk tampilan awalnya akan seperti ini ya. Dashboard-nya biasanya masuk ke kalender kalian. Sebenarnya kalau untuk panduannya sendiri, nanti untuk materinya akan saya share juga melalui chat ya. Nanti akan dibantu oleh Bu Andini. Untuk download panduannya di sini ada juga beberapa panduan untuk yang bagi mahasiswa dan bagi dosen. Nanti bisa kalian akses ya, seperti itu. Nanti ini saya lanjutkan juga ya, pelan-pelan sambil pelan-pelan. Nanti yang pertama, untuk profile jangan lupa ke akun kalian nih, di sini nanti ada inisial nama. Saya kan ini Tiara Rini Putri, jadi inisialnya TP, masuk ke bagian profile ya. Nanti dari profile, kalian di sini bisa edit profile. Sebenarnya untuk make sure aja ya, bahwa memang memang kalian bahwa datanya sudah benar seperti itu. Kayak tadi untuk nama depan, nama akhir, lalu alamat surelnya memang sudah di ini ya, sudah ini untuk yang Ridwan boleh di ini dulu sebentar ya. Nah, untuk yang ini tampilan surelnya nanti bisa kalian make sure lagi bahwa ini memang alamat email yang aktif yang punya yang kalian. Nanti kalau misalnya sudah sesuai, cukup di-update saja, diperbarui. Kalau misalnya tidak sesuai, ya tinggal diperbarui lagi seperti itu. Lalu di sini juga saya, nah kalau tulisan alamat surelnya sudah, kalau untuk loginnya itu bisa menggunakan HP juga. Cuma maksudnya kalau untuk laptop ataupun lewat PC kan setidaknya agak enak gitu ya. Itu untuk beberapa teman, mungkin nanti kalau yang misalnya gagal, sebentar ya. Kalau untuk, sebentar nih, saya bantu juga deh untuk si loginnya ya. Untuk ininya akan saya bantu di itu sudah sama ini. Nah, untuk nanti kalian bisa kan di sini untuk alamat surelnya nanti bisa kalian ganti. Misalnya alamatnya kalau sudah kalian ganti, nanti biasanya langsung perbarui profile, nanti ada link ke email kalian seperti itu. Nanti kalau untuk kalian mau ganti password, boleh dilakukan. Hanya saja pastikan untuk alamat surelnya atau alamat emailnya memang sudah terdaftar dan yang aktif seperti itu. Nanti di sini kalian klik ya untuk mau ganti password, bisa ke preferensi. Bu, nah, mohon maaf. Gimana? Kan diganti alamat surelnya ya. Terus pas saya coba update profile, nah si alamat surelnya tuh already registered. Jadi sudah terdaftar, padahal yang di profil saya bukan email saya. Oh gitu, boleh. Kalau nggak gini aja, nanti kalian bisa informasikan saja dulu di chatnya. Jadi untuk sementara misalnya nanti kan alamat surelnya ternyata alamatnya sudah terdaftar ya. Paling nanti akan dibantu oleh Bu Andini untuk disiapkan Google Form-nya, kendalanya seperti apa. Tapi untuk sementara berarti kalau kamu, mohon maaf tadi siapa yang bilang ya, nanti kamu tapi masih bisa masih bisa login ke e-learning-nya? Bisa, Bu. Iya, nggak apa-apa. Berarti nanti kalau misalnya kendalanya alamat surelnya sudah terdaftar, nanti akan dibantu list oleh Ibu Andini. Jadi untuk sementara bisa ikutin aja dulu yang saya. Sebagaimana nanti kalian tinggal dicatat aja untuk poin-poin pentingnya gitu. Yang jelas nanti ketika sudah dibantu dari kami, nanti pastikan kembali saja alamat surelnya bisa terganti gitu.
Jadi untuk sekarang paling di list aja dulu ya, karena nanti akan diperbaiki oleh sistem. Khawatirnya memang ada kesalahan teknis dari ininya seperti itu. Nanti untuk ininya bisa dibantu ya Bu Andini terkait kalian kendalanya di mana. Nanti untuk sekarang paling ikutin dulu tata cara yang sedang saya informasikan ke kalian seperti itu. Kayak gitu ya, buat yang tadi, sorry. Seperti itu paling. Nanti jangan lupa aja, pasti nanti akan dihubungin oleh Ibu Andini. Cuma nanti ketika sudah bisa login, harap nanti alamat surelnya bisa langsung diperbarui seperti itu. Nah itu kan udah ada ya untuk link Google Form-nya. Nanti yang nggak bisa login, silahkan di-inputkan di situ kendalanya seperti apa, kayak gitu. Nah, buat rekan-rekan, iya gimana? Kalau pakai NIM lama nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi nanti kalian tinggal maksudnya kan kalian nanti cobain aja ya login. Mau login pakai NIM lama atau misalnya NIM baru yang Bu Andini kasih, selagi dua-duanya atau salah satunya bisa digunakan, gunakan saja seperti itu. Kalau misalnya kalian tidak bisa login keduanya, harap diisi di Google Form yang ada di chat Zoom ya, gitu. Nanti kalau ada kendala apapun seperti itu. Kayak tadi temennya kan ada kendala, misalnya nggak bisa ganti alamat email, misalnya alamat email yang lainnya, nanti tolong diisikan saja. Sama kalian catat aja apa yang tidak bisa kalian lakukan di e-learning-nya. Seperti tadi, nggak bisa alamat surelnya seperti itu. Bagi teman-teman yang lancar-lancar saja, nanti kalian, saya akan melanjutkan ya untuk live ininya, penggunaannya. Nah, nanti kalau misalnya sudah mengganti alamat email yang terbaru, kalau kalian mau ganti password, bisa dilakukan ke bagian preferensi. Cuman harus dipastikan dulu ya, kayak misalnya tadi teman kalian yang emailnya ternyata bukan email kalian, terus belum bisa diganti, itu jangan dulu ganti password seperti itu. Pakai yang defaultnya aja, sampai alamat emailnya bisa diganti. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti sekarang ganti password, Mbak Kata Sandi, nanti takutnya harus terlink ke email, nanti emailnya tidak bisa dibuka seperti itu. Jadi nanti akan saya lihatkan saja terkait kayak pengubahan kata sandi. Nanti tinggal dimasukkan ya kata sandi yang saat ini, yaitu defaultnya NIM sama mahasiswa NIM kalian. Nanti kata sandi barunya itu terserah kalian mau apa seperti itu. Nanti kalau sudah tinggal diklik disimpan perubahan seperti itu. Bagi teman-teman yang bisa login sekarang tinggal dicoba diikuti saja ya seperti itu. Punten Bu. Iya gimana? Ini dengan siapa ya? Kalau nanya harap diinformasikan namanya siapa gitu. Saya Adrian. Ya, kenapa Adrian? Saya ganti emailnya menggunakan email satu lagi, itu boleh atau enggak? Oh, boleh, nggak apa-apa. Yang penting itu nanti alamat emailnya aktif dan kamu ingat ya. Jadi selama emailnya aktif, berarti boleh? Iya, boleh. Maksudnya nggak harus pakai email mahasiswa kalian misalnya. Kalian misalnya ada punya 2 email, menggunakan dan dua-duanya aktif, mau menggunakan salah satunya juga nggak apa-apa gitu. Yang penting alamat emailnya harus aktif. Karena alamat email itu kan berfungsinya untuk mengubah password. Maksudnya dalam arti kalau kalian lupa password, jadi kalian tinggal diklik forgot password aja gitu. Jadi kalian tidak perlu menghubungi ke pihak jurusan ataupun ke pihak fakultas seperti itu. Jadi bisa langsung dilakukan mandiri oleh kalian seperti itu. Gitu. Makasih Bu infonya. Ya, nanti kalau kamu udah bisa mau ganti password, silahkan saja ganti password. Tadi ke preferensi, tinggal ubah kata sandi seperti itu. Oke Bu, makasih. Kalau ganti password itu mau diganti apa? Itu gimana masing-masing, nggak apa-apa sih, bebas maksudnya. Karena kan kalau defaultnya kita menyeragamkan yaitu mahasiswa NIM, jadi bebas, nggak harus gimana-gimana, enggak gitu. Yang jelas, oh ya mungkin ketentuannya gini kali ya, harus ada karakter yang huruf besar, huruf kecil, harus ada angka, itu sih yang penting. Jadi alfabet, ada numerik, sama huruf kapital, seperti itu. Alfabetnya yang huruf besar dan huruf kecil. Mungkin itu ya untuk ketentuannya, tapi untuk passwordnya mau seperti apa itu bebas gimana kalian, seperti itu. Nah, nanti setelah ini kita akan masuk ke metode perkuliahan ya. Nanti kalian bisa di sini pilih untuk masing-masing. Nih, saya coba lihat ya untuk
di sini kan ada kursusku ya di sebelah kiri atas. Nanti diklik aja, di sini ada kursusku. Biasanya nanti di sini kursusnya ada kursus kalian semua yang kalian ambil pada semester ini. Nah, ini contoh yang saya kan tidak ada ya. Nah, nanti kalian bisa mencari di perkuliahan, yaitu jurusan kalian masing-masing ya. Misalnya untuk perkuliahannya saya coba di teknik kimia, seperti itu. Nah, untuk apa? Untuk perkuliahannya sendiri, nanti di sini saya akan coba menggunakan ini pelatihan nama kursusnya latihan penggunaan e-learning. Nanti kalian coba juga ya di sini ada atau tidak. Coba kita lihat dulu untuk di penggunaan. Oh, nggak ada ya, sebentar. Coba kita lihat di perkuliahan teknik kimia. Coba. Oh, ternyata ada di sini ya. Nanti kalian lihat dulu. Ini untuk perkuliahan. Nanti di sini ternyata sudah disediakan juga oleh panitia. Nanti kalian untuk ke perkuliahan ya. Di sini nanti kalian lihat perkuliahan. Nanti bebas dulu mau yang mana. Tapi ingat untuk masing-masing ini ya. Ini nanti dipilih untuk masing-masing jurusan. Seperti itu. Nah, untuk sekarang sebagai contoh, untuk yang bisa diakses sama kita, nanti di sini ke workshop ya. Di sini ada nih kategorinya. Kalian pilih ke workshop, seperti itu. Nanti setelah ke workshop, nanti kalian klik ke penggunaan e-learning-nya, seperti itu. Nah, di sini kan tadi yang sudah saya informasikan, di sini ada pendaftaran mandiri siswa. Berarti nanti masing-masing mahasiswa wajib untuk mengisikan kunci pendaftarannya. Kalau mahasiswa yang tidak punya kunci pendaftarannya, kalian tidak bisa mengikuti mata kuliah ini. Dan kalau misalnya kalian sudah mengambil tapi tidak mendapatkan kunci pendaftarannya, bisa langsung menginformasikan ke TU prodinya atau langsung informasikan ke dosennya, seperti itu. Nanti kalian ini sambil dicoba ya, bagi yang sudah bisa dan tidak ada kendala, kalian langsung dicoba. Nanti kalian masukkan untuk passwordnya sendiri di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kalian klik daftarkan saya. Nah, nanti di sini sudah ada seperti ini ya tampilannya ketika kalian sudah bisa nge-enroll atau mengambil mata kuliah tersebut. Seperti ini. Jadi nanti kalian bisa lihat juga di kursusku. Nah, nanti di bagian sini, yang tadinya awalnya kan saya nggak ada ya mata kuliahnya, sekarang sudah ada mata kuliah terkait latihan penggunaan e-learning, seperti itu. Harap teman-teman sekalian bisa langsung mengikuti ya, yang bagi yang tidak ada kendala apapun, mohon untuk diikuti. Jadi tadi nanti untuk pertamanya ke perkuliahan, nanti kalian tinggal pilih saja masing-masing di jurusan kalian, sesuai dengan jurusan kalian. Nanti karena di sini kita percobaan dulu dan belum diinputkan dulu ya terkait mata kuliah yang sebenarnya, kalian pilih ke workshop sini. Nanti kalian klik workshop, nanti akan terlihat latihan penggunaan e-learning. Nanti kayak tadi ya, biasanya di sini ada icon kunci, berarti memerlukan kunci gitu. Nanti untuk kuncinya sendiri 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Nanti ini untuk hasilnya seperti ini ya. Untuk yang pertama, nah nanti kalian harus lihat di sini ada kayak forum untuk pengumuman. Nanti biasanya ini akan diinformasikan berita atau pengumuman atau informasi apapun dari dosennya. Nanti kalian harus ke pertemuan ke-1 nih. Ke pertemuan ke-1 ada daftar hadir. Nah, nanti ini sambil kalian coba ya. Nanti di sini kalian klik daftar hadir. Nah, nanti di sini
untuk ini untuk kelasnya nanti di sini bisa dilakukan presensi dan lain-lain. Nanti di sini kalian bisa lihat ke sini. Oke, sebentar ya, saya coba pakai akun mahasiswa dulu. Gitu. Ini untuk akun mahasiswa. Ini saya akan coba masukkan kembali terkait ini ya, mata kuliahnya, biar kita nanti bisa absen bersama-sama. Nah, tadi kan bisa dilihat ya, ada kunci seperti ini. Kalian harus mengisi kunci pendaftarannya, kuncinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kalian langsung klik ke daftar hadir. Jangan lupa untuk daftar hadir ini ada ketentuan kehadirannya ya. Nah, seperti ini, sesi kelas reguler. Atau nanti yang kalian ekstensi dan lain-lain, tinggal kalian klik ajukan kehadiran. Nah, nanti di sini ada presensi mandiri yang dimana akan bisa kalian lakukan ya. Di sini itu sepertinya ini udah statusnya udah ke present. Jadi kalian nanti untuk daftar hadirnya untuk present ini berarti kalian hadirnya tepat waktu seperti itu. Nanti ada pilihannya biasanya 4. Yaitu ada present, late, excuse, dan absent gitu. Jadi kalau misalnya nanti untuk yang present itu tepat waktu, biasanya dikasih jangka waktunya dari 0 sampai ke 15 menit setelah jam dimulai. Untuk yang late itu sampai ke 1 jam, biasanya nanti setelah itu kalian hanya ada 2 pilihan, yaitu excuse atau absent, dan itu akan mempengaruhi di poin kalian di sini. Seperti itu. Nanti ini sambil coba ya sama teman-teman yang lain. Lalu kalau misalnya sudah, nanti kalian klik aja tandai selesai. Jadi nanti bisa dilihat ya di bagian dashboard-nya bahwa kalian memang sudah melakukan absensi. Ini sebagai reminder saja. Khawatirnya ada yang kelewat seperti itu. Karena nanti untuk rekapannya sendiri biasanya dosen-dosen akan diambil dari e-learning ini. Nah, nanti untuk berkas seperti ini materinya ya, dengan contoh materi, kalian bisa langsung download saja, klik. Jadi nanti di sini akan tertampil dokumennya. Ini sebagai salah satu contoh dokumennya, nanti bisa kalian langsung unduh saja. Gitu untuk materinya. Nanti kalau misalnya sudah diunduh, kalian juga boleh untuk menandai di sini, tandai selesai. Seperti itu. Nah, dan ini biasanya nanti dosen-dosen itu akan memberikan kuis ya atau ujian. Ini sebagai contoh ada bagian ujian akhir semester. Wah, ternyata ini udah di-upload gitu sama dosennya, tapi kok nggak bisa kita akses? Iya, kenapa? Karena di sini tersedianya di 7 November jam segini. Nah, selama belum masuk ke tanggal segini, kalian tidak bisa mengaksesnya seperti itu. Kayak gitu kurang lebih. Nanti kalau misalnya kalian mau mengunduh, nanti biasanya akan ada pilihan untuk mengunduh mengunggah jawaban atau tugas dari kalian seperti itu. Ini akan saya coba minta ke panitia ya untuk bisa diakses. Jadi kalian bisa sekalian coba untuk unggah file apapun gitu, misalnya siapa saja nggak apa-apa, file kosong, untuk kalian coba biar kalian tuh bisa latihan juga gitu, seperti apa sih untuk mengunggah si tugas-tugas seperti itu gitu. Kalau ini bisa untuk keduanya sih sebenarnya. Nanti kan untuk studi ini untuk yang PJJ sendiri kan memang untuk ekstensi ya. Cuma nanti untuk yang reguler terkadang juga ada beberapa dosen yang akan memberikan materi, tugas dan lain-lainnya menggunakan e-learning seperti itu. Ini hanya sekedar contohnya saja seperti itu. Tapi untuk e-learning sendiri semua mahasiswa akan mendapatkan akun e-learning dan bisa digunakan seperti itu. Oh, yang tadi ini dari Barkah Lugina ya.
kata ganti sandi sebelum email diganti, sekarang mau diganti lagi tapi tidak ketemu. Untuk ganti sandinya, kalian bisa ke sini ya. Kalian klik pojok kanan atas, ada ke bagian preferensi, nanti di situ ada ubah kata sandi. Nah, nanti kalian masukkan kata sandi yang kalian yang sekarang, nanti kalian ganti sama kata sandi yang baru. Kalau yang default-nya berarti mahasiswa, M-nya besar, mahasiswa sama NIM kalian. Seperti itu. Kata sandi barunya diharapkan ada ini ya, ada huruf kapital, alfabet, dan numeriknya. Seperti itu. Nanti kalian coba ya. Untuk nama belakang, namanya satu kata, ya nggak apa-apa. Atau enggak, kalau misalnya memang tidak bisa, seperti ini nih. Profilnya jadi diisi keduanya dengan nama yang sama. Seperti ini. Sorry. Ini untuk M, nama M ini kan ada tanda seru ya. Berarti wajib diisi. Nanti kalau misalnya namanya cuma satu, misalnya namanya Tiara aja gitu, Tiara. Di sini kalian isi Tiara, dan di bawahnya juga Tiara. Seperti itu. Kayak gitu. Nanti untuk yang di edit profile itu sebenarnya yang wajibnya yang sudah saya informasikan nama depan, nama akhir, alamat surel, ini tiga-tiganya wajib diperhatikan. Kalau untuk kayak foto profile lebih baik ada, tapi kalau tidak pun tidak apa. Untuk sisanya itu nanti opsional saja, mau diisi atau tidak juga tidak apa, kayak gitu. Seperti itu. Nah, untuk mengisi absensi, saya lanjutkan lagi ya. Nanti kalian buka ke kursusnya. Nanti setelah dibuka, kan ada seperti ini ya, penggunaan e-learning. Nanti tinggal kalian klik daftar kehadiran. Nanti kalian klik di sini presensi mandirinya. Nah, kalian kan tadi ada pengajuan ya, ada di sini ajukan presensi mandiri. Karena kita tadi masih tepat waktu dalam waktu atau dalam rentang waktu yang diperbolehkan oleh dosen untuk mengambil absensi presensi ini atau 100%, jadi nanti di sini akan statusnya persen gitu. Kayak gitu. Untuk profil yang wajib diisi itu nama dan alamat email aktif. Seperti itu. Lalu di sini tadi saya udah minta bantuan. Nah, ini nanti kalian coba buka ya untuk mata kuliahnya. Yang latihan penggunaan e-learning, nanti kalian lihat ya. Tadi kan ujian akhirnya tidak bisa dibuka. Sekarang bisa dibuka. Kalian klik di sini soal ujiannya, nanti ujiannya akan terlihat ya seperti apa soal ujiannya. Ini sebagai contoh saja. Nanti kalau kalian mau mengisi hasilnya, kalian bisa diklik. Sorry. Nanti biasanya di sini ada apa? Ada link atau ada link untuk mengisi untuk mengunggah jawaban kalian. Seperti itu. Nah, nanti oke deh nih untuk ragil ya. Nanti kalian masuk ke perkuliahan untuk ragil nih, nanti kalian masuk saja dulu ke perkuliahan. Nanti kalian klik di sini workshop di sebelah kategori sini. Kalian ganti workshop. Nah, seperti ini kan sudah dibuka ya untuk teknik sipil, teknik kimia. Cuma nanti kalian lihatnya untuk sekarang ke workshop saja. Nanti sudah dilihat. Bentar. Nanti di workshopnya ada yang latihan e-learning gitu. Latihan penggunaan e-learning. Seperti itu. Nah, nanti biasanya di sini ada satu link, kalau misalnya kita akses itu tidak hanya ke soal ujian, tapi ada buat pengumpulan tugasnya, seperti itu. Bentar, saya sedang meminta ke adminnya untuk bisa kalian coba terkait
mengunggah tugas ya. Username kalian adalah NIM kalian ya. NIM-nya untuk Hardi itu username-nya NIM-nya ya. Mau NIM lama atau NIM baru yang setelah diinformasikan untuk dari Bu Andini. Untuk trio itu biasanya nanti bisa kalian pilih ya untuk persen LED. Nanti biasanya itu bisa dipilih sesuai dengan jam yang bisa kalian sesuai dengan waktu yang diperbolehkan untuk dari dosennya sendiri seperti itu. Jadi biasanya nanti ada 4 pilihan. Kalau misalnya masih ada persen, nanti kalian klik persennya aja, berarti itu kehadiran kalian 100%, dalam arti kalian tidak telat ya kalau dalam kuliah offline gitu. Jadi kalian tepat waktu hadir seperti itu. Nanti kayak tadi ya untuk yang kelas workshopnya, kalian bisa masuk ke perkuliahan, pilih aja ini salah satu mau yang mana, tapi untuk nanti realnya ini perkuliahannya mengikuti prodinya masing-masing ya. Nanti cek di sini ke workshop, nanti baru diklik di sini latihan penggunaan e-learning, kuncinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kalau untuk e-learning digunakannya ya untuk absensi, materi, tugas, ujian biasanya nanti bisa dilakukan di e-learning. Nah, bahkan nanti dosen-dosen pun bisa mengirimkan di sini, biasanya nanti dosen juga bisa ya mengirimkan link Zoom-nya atau menggunakan di sini ada fasilitas juga untuk mengadakan pertemuan online seperti Zoom. Nanti di sini akan ada pilihannya gitu. Biasanya sih ada beberapa dosen yang hanya mengirimkan atau menambahkan di sini link Zoom ya. Jadi nanti ketika diklik, kalian langsung masuk ke Zoom-nya. Nanti setelah itu untuk bagian kayak pengumpulan tugas ujian akan diinformasikan seperti ini. Nah kayak ini nih, misalnya ada ujian akhir semester tahun yang sekarang. Nah ini ketika bisa kalian unduh, diklik berarti bisa kalian unduh. Nah yang sebelumnya kan tidak bisa karena ya itu ada batas waktunya. Nah, sementara kita lihat nih ya. Nah, kalau misalnya tadi terkait email ya yang ditanyakan oleh Trio, jika tepat waktu tidak ada opsi. Kalau untuk tepat waktu opsinya kalian pilih persen ya. Karena nanti untuk persen, LED sama excuse atau absen itu nanti ada poinnya di sini dan akan terlihat sama dosennya. Di sini kalian poinnya 2/2, berarti bisa dianggap kan 100%. Kalau yang LED itu cuma dikasih poinnya 1. Jadi ibaratnya kalian telat gitu, telat masuk perkuliahan, seperti itu. Jadi harap hati-hati ya buat teman-temannya. Ini kita balik lagi ya ke contoh ke ujian akhir semester. Nanti kalian di sini ada untuk pengiriman penugasan, seperti itu. Nanti kalian klik di kirim tugas. Setelah itu, nanti bisa dilihat ya, di sini ada dibukanya pada tanggal berapa dan jatuh temponya tanggal berapa. Mohon diperhatikan karena ketika sudah melewati jatuh tempo, itu kalian tidak akan bisa mengirim tugasnya. Ini buat kalian yang bisa mengakses, harap dicoba ya. Nanti kalian klik tambahkan pengajuan tugas dan laporan. Nah, nanti di sini ada beberapa file ya. Nah, mohon diperhatikan juga, ada ukuran maksimum untuk berkas baru dan lampirannya maksimum 20. Berarti kalian itu bisa mengirimkan sebanyak 20 berkas di dalam sini, tapi ukuran maksimumnya per berkasnya itu hanya 2 mega. Tidak boleh lebih, seperti itu. Nanti kalian tuh bisa langsung drag atau menyeret dari, contohnya seperti ini nih. Sorry. Saya coba bantu ya. Seperti ini, kalian nanti bisa di-drag saja ke sini. Oh, bentar. Nanti bisa dilepas di sini, atau kalian bisa langsung menambahkan filenya, unggah berkas, nanti kalian tinggal pilih aja, seperti ini ya.
Seperti ini contoh file tugas, coba ya, harap dicoba sama kalian. Kalian klik saja, nanti di sini simpannya sebagai apa, misalnya tugas pertama. Nanti penulisnya kalian tulis sendiri. Kalau saya coba aja di sini, nanti langsung kalian unggah berkas. Nah, nanti kalau sudah unggah berkas, mana nih? Sebentar ya. Kita coba lagi. Iya, di sini kan file yang bisa tipe filenya semua jenis berkas bisa, seharusnya ini semua filenya bisa diterima. Coba ya, kita coba lagi. Saya coba drag. Oh, ternyata baru sekarang ya. Nah, jadi kalian nanti bisa langsung banyak melampirkan filenya ya. Di sini ada ketentuannya, maksimumnya 20, berarti kalian bisa langsung banyak ya, ngiriminnya sebanyak maksimal di 20, dengan ukuran satu file ini tuh maksimal di 2 mega. Nanti kalau misalnya sudah semuanya, berkasnya sudah, kalian langsung klik simpan perubahan. Nah, nanti kalau misalnya sudah kalian kirim tugas, di sini akan tertera selesai. Berarti kalian sudah melakukannya ya, secara otomatis sudah kalian lakukan. Dan bisa dilihat juga di sini bahwa tanda-tanda di sininya sudah tercentang hijau, berarti kalian sudah melakukan tugasnya seperti itu. Jadi nanti di sini status pengajuannya bisa dilihat ya, apakah terkirim atau tidak. Status penilaiannya nanti bisa dilihat udah dinilai atau belum oleh dosennya. Nanti waktu tersisanya kalian kan di sini ada nih jatuh temponya pada hari Jumat 30 September di jam tersebut. Jadi nanti di sini akan dilihat, oh berarti kalian sudah mengirimkan tugas 6 hari 9 jam lebih awal. Misalnya kalian mepet banget nih di tanggal 29 jam 23.59, nanti berarti penugasan dikumpulkan 1 menit lebih awal seperti itu. Jadi mohon nanti untuk kalian kalian perhatikan terkait pengiriman tugas ini seperti itu. Jika ada yang mau ditanyakan lagi, boleh ya. Tadi yang tidak ada kolom kirim tugas boleh di-refresh lagi karena tadi juga baru dikirimkan baru diperbarui juga oleh tim oleh panitia ya. Seperti itu. Nanti boleh di login lagi. Nah, nanti kalau misalnya sudah kalian lakukan, biasanya nanti bisa dicentang seperti ini ya. Kayak tadi ke daftar hadir itu akan dicentang secara manual. Yang ini juga sama berkas, ini bisa centang secara manual. Dan untuk penugasan, kalau misalnya kalian sudah mengirimkan tugas, akan dapat dicetak ini akan tercentang secara otomatis seperti itu. Untuk pasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, bukan 4 sampai 5 ya, sorry. Izin bertanya, untuk wirgi, nanti bisa kalian coba ya, tadi untuk wirgi, kalau misalnya tidak bisa ke perkuliahan, nanti kalian pilih ininya masing-masing, sesuai dengan prodinya, nanti di kategori sebelah sini, untuk wirgi ya, workshop-nya diklik, nanti akan terlihat pelatihan penggunaan learning. Kalian masukkan untuk kayak enrollment-nya atau kunci pendaftarannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Kayak gitu. Baik. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk rekan-rekan? Ya, gimana? Dengan siapa ya ini? Kenzo. Iya, gimana dengan Kenzo? Yang soal passwordnya tadi dikatakan kalau disarankan untuk kapital, alfabet, sama numeriknya itu kira-kira berapa karakter. Nah untuk pertanyaan kedua itu yang tadi soal unggah tugas. Tadi Ibu sudah mempraktikkan dan berhasil. Nah misalnya kami kan mengirim tugas dan kepencet salah nih, kirimnya tugasnya lain, bukan tugas yang sesuai dengan instruksi.
Nah, cara membatalkannya itu kira-kira gimana? Oke. Saya jawab dulu ya. Yang pertama terkait pengubahan password, kalau bisa itu minimal 8 karakter ya. Nah, minimal itu 8 karakter dengan diinputkan huruf kapital, alfabetik, sama numerikal. Jadi ibaratnya kayak tadi mahasiswa, misalnya atau enggak Kenzo ya, misalnya K-nya besar, E, N, Z, O, 1, 2, 3, 4, 5, misalnya seperti itu. Jadi 8 karakter dengan mengandung huruf kapital, huruf kecil, lalu ditambah dengan angka gitu. Nah, tadi untuk kedua, kalau misalnya ternyata kalian salah, kalian bisa langsung edit pengajuan saja. Nah, untuk edit pengajuan ini bisa dilakukan ketika memang si tugas ini belum jatuh tempo. Ternyata misalnya nih, tadi kamu salah nih, kamu tinggal klik aja di sini terkait tugas. Nanti kalian klik di sininya untuk dihapus atau mau unduh ulang. Misalnya tadi ini saya salah nih, ya udah saya hapus aja ini. Udah dihapus, ini udah 2, udah benar. Atau mau nambah lagi di sini, nambah lagi untuk tugas baru, tinggal kalian unggah berkas saja seperti itu. Kayak misalnya yang ini, kamu masukin lagi dengan simpannya sebagai apa, misalnya tugas kedua. Nanti kalian langsung unggah lagi berkas seperti itu. Nanti di sini udah ada kelihatan, ini yang pertama yang sudah benar, ini benar dan ini benar. Nanti kalau misalnya sudah, kalian simpan perubahan lagi. Selagi ini masih dalam jangka waktu atau belum melewati jatuh tempo, akan ada dua item ini ya, edit pengajuan dan hapus pengajuan. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Bentar, masih nge-zoom. Iya, bentar ya, masih nge-zoom ini ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya Ais, Teh Tiara. Iya, gimana? Ingin bertanya, kan saya itu masuknya telat. Nah, untuk langkah pertama banget yang harus kita lakukan itu, apakah ini tuh dalam aplikasi atau dalam bentuk link dan sebagainya, apa yang harus diklik dulu gitu maksudnya? Ini baru pertama banget ya, berarti udah masuk ke ini kan, udah masuk ke websitenya? Belum, nah itu, jadi dalam bentuk website gitu ya? Iya, dalam bentuk websitenya. Sebenarnya ada sih aplikasinya, cuman tidak semua fitur bisa dibuka. Jadi disarankan untuk membukanya di browser ya. Kalaupun misalnya kalian mau buka di HP, itu bisa melalui browser kayak lewat Chrome, lewat Edge, atau misalnya lewat Mozilla. Mozilla juga misalnya yang versi Android juga bisa. Nanti kalian masukkan saja ke i-learning.teknik.unjani.id seperti itu. Nanti kalau sudah bisa ke menu login. Nanti di loginnya sendiri kalian masukkan username, dimasukkan NIM kalian, dan untuk password defaultnya mahasiswa NIM kalian gitu. Jadi M-nya seperti ini nih. Saya infokan lagi ya kepada Ais bentar. Ini untuk password defaultnya, nanti kamu isi nama penggunanya dengan NIM kamu, lalu untuk passwordnya mahasiswa dan NIM-nya berapa, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Ibu, izin bertanya, Bu. Iya, siapa ini? Ipandi, Bu, dari Ya, Teknik gimana? Geomatika. Iya, gimana Ipandi? Ibu, saya kan nggak punya nama belakang, Bu. Iya. Saya di situ di profilnya ditulis FNU, nggak apa-apa, Bu? FNU. Jadi kayak tadi kan namanya Fandi ya? Sorry. Iya. Kalau misalnya namanya cuma satu karakter atau satu kata, diisikan lagi aja yang sama. Misalnya Fandi. Berarti nama depannya Fandi, nama belakangnya Fandi, seperti itu. Oh gitu. Iya, karena nggak bisa kalau cuma satu doang. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Gitu. Ini untuk reguler pagi haruskah ikut login ke e-learning? Sebenarnya nanti itu kan untuk perkuliahannya gimana dari dosennya ya. Cuman biasanya ada juga beberapa dosen yang untuk memberikan tugas itu melalui e-learning seperti itu. Jadi kalau bisa kalian semua harus bisa mengakses e-learning ya, karena suatu saat nanti ketika dosennya mengirimkan tugas atau soal untuk kuis dan
pengiriman tugasnya melalui e-learning, kalian sudah bisa melakukannya seperti itu. Karena ini tidak hanya untuk yang ekstensi atau kelas karyawan, tapi untuk kelas reguler juga diberikan fasilitas yang sama seperti itu. Kayak gitu. Iya, kalau misalnya untuk ragil ya untuk semuanya kayak kalian udah bisa untuk pengajuan tugas. Ya nanti untuk kuliahnya insya Allah aman sih gitu. Karena untuk pertemuannya kan nggak jauh dari daftar hadir untuk mengunduh materi. Lalu untuk ujiannya nanti soalnya biasanya akan disimpan di e-learning gitu, dan kalian mengirimkan hasil jawaban dari ujian atau kuis itu kan melalui e-learning seperti itu. Kayak gitu. Jadi setidaknya kalian akan bisa mengakses gitu. E-learning, untuk e-learning sendiri, nanti kalian masuk langsung ke ini ya, ke linknya tadi sudah saya informasikan juga buat teman-teman. Nanti untuk yang untuk yang ini ya, saya kirimkan. Jadi nanti untuk e-learningnya masuk ke link tersebut ya, jangan lupa untuk masuk ke, nggak kelihatan ya, ke perkuliahan, nanti pilih aja ya, nanti untuk realnya itu dipilih sesuai dengan prodinya masing-masing. Untuk yang sekarang kita uji coba, langsung klik kategori ke bagian workshop. Nanti kalau sudah, kalian klik ke latihan penggunaan e-learning. Nanti dimasukkan enrollment key-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Kalau untuk tugas, kalian sudah mengerjakan tugas, akan tertandai selesai dengan sendirinya. Gitu. Tidak perlu kalian klik selesai. Gitu. Baik, mungkin ada 3 pertanyaan lagi ya, bila ada yang masih ingin bertanya. Karena mengingat waktu juga sekarang sudah 14.56. Maka bagi yang masih ingin bertanya, silakan untuk bertanya. Kami tambahkan 5 menit, jadi batasnya 15.05. Jadi 10 menit lagi. Mungkin silakan bagi yang masih ingin bertanya lagi, atau mungkin masih ada yang perlu diulang, atau sudah cukup. Jangan ragu untuk bertanya, karena minggu depan mengingat sudah digunakan e-learning ini, jadi diharapkan bahwa kegiatan hari ini bisa sampai kalian ini bisa login minimal, isi absensi, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai nanti ketika perkuliahan dimulai itu masih ada kendala untuk login ataupun untuk akses kelas. Dan sekali lagi untuk bagi misalnya ada yang masalah gagal login dan lain sebagainya, itu mungkin akan dikirimkan kembali untuk linknya, jadi silakan untuk diisi dan nanti akan segera dibantu oleh tim IT. Jadi silakan bagi yang masih ada kendala, silakan untuk dicek kembali. Kemudian sekali lagi kalau misalkan untuk tadi untuk ketentuan upload ujian dan lain sebagainya itu nanti kan melebihi batas, itu tetap harus dikompres. Itu kalian silakan, rasanya sekarang sudah banyak ya aplikasi atau website yang bisa kompres file, jadi silakan untuk dikompres sesuai dengan arahan atau sesuai dengan ketentuan yang ada di e-learning-nya. Jadi kalau misalnya batas maksimalnya 2 mega, jadi kalian jangan sampai melebihi 2 mega. Jadi jangan terus-terusan misalnya nih ujiannya maksimalnya itu 2 mega, tapi file kalian itu terlalu besar misalnya. Jadi kayak sampai 5 mega, tapi kalian terus-terusan memaksa si file itu untuk diupload sampai akhirnya jatuh tempo dan nanti kalian malah jadi kosong jawabannya. Jadi silakan untuk dimaksimalkan dan diharap diteliti lagi karena banyak kejadian-kejadian yang seperti itu. Jadi dia tidak melihat bahwa maksimalnya 2 mega, tapi dia memaksa untuk yang lebih dari 2 mega dia upload sampai akhirnya jatuh tempo. Gitu. Kemudian untuk kelas PJJ, betul yang lanjutan itu biasanya dikembalikan lagi ke prodi masing-masingnya untuk pelaksanaan perkuliahan, tapi rata-rata itu untuk yang Sabtu Minggu berarti diawalinya di tanggal 1 Oktober berarti untuk di minggu depan. Jadi silakan dicek kembali. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan karena kami beri waktu 5 menit lagi mungkin untuk menerima pertanyaan. Bu, ini bertanya lagi, Bu. Ya, silakan. Oke, yang tadi sudah dijelaskan, apabila ganti
surelnya dan lain-lain. Nah, misalnya surel pertama saya gunakan ini, misalnya A. Lalu surel pertama itu berhasil dan sampai pada akhir pengiriman tugas itu menggunakan surel yang si A punya. Nah, otomatis kan dosen pasti tahu bahwa oh ini nih surelnya ini punyanya si namanya ini. Nah, misalnya kita kan mau ganti nama penggunaan surel baru. Apakah kita langsung tekan di kolom yang tampilan awal surelnya, di kolom itu kita langsung tekan di situ dan tekan langsung perubahan, atau ada langsung kayak logout dulu atau gimana gitu. Dan yang kedua, misalnya tadi kan diakses sesuai dengan apa jatuh temponya, kapannya gitu. Jadi otomatis sebelum jatuh tempo, kami bisa akses kapanpun, misalnya di waktu malam atau jam-jam tertentu sebelum jatuh tempo, jadi bisa diakses gitu ya. Iya, izin menjawab ya. Tadi terkait perubahan email, nanti juga akan ada notifikasi sebenarnya untuk pengaktifan email ya. Jadi ketika nanti kalian ngaktifin email, nanti akan ada verifikasi ke email yang bersangkutan seperti itu. Misalnya kayak tadi email kalian A, terus tiba-tiba nanti mau diganti ke B. Nah itu nanti sebenarnya ada verifikasi di emailnya. Nanti apakah itu bermasalah untuk dosennya atau tidak? Yang jelas nanti untuk apapun yang kalian lakukan di e-learning ini akan terrekodnya di e-learning seperti itu. Sebenarnya alamat emailnya ini hanya untuk memudahkan kalian jika kalian lupa password atau lupa akses ke e-learning, itu bisa dibantu oleh alamat email kalian seperti itu. Nah, terkait pertanyaan kirim tugas, selagi masih di dalam rentang waktu ya, dibuka sampai ke jatuh tempo ini, kalian mau kapanpun, ibaratnya kayak ini nih, kan dibukanya hari ini. Ternyata kalian mau ngerjain tugasnya atau mau dikirim tugasnya tanggal 24 bisa, nggak apa-apa. Terus tanggal 29 juga nggak apa-apa, selagi masih bisa belum memasuki jatuh tempo, itu bisa dilakukan, maksudnya kalian bisa mengakses kapan aja. Tapi kalau udah melewati jatuh tempo, kalian tidak bisa untuk mengirim tugas gitu. Dan otomatis berarti kalian tidak dinilai gitu tugasnya. Jadi pokoknya batasannya itu di jatuh tempo aja. Kalau misalnya sebelum jatuh tempo, kalian mau mengakses pagi, siang, malam, sore, atau subuh juga itu nggak jadi masalah sih. Itu sih. Gitu. Semoga bisa membantu ya. Untuk panduannya nanti kalian sebenarnya bisa download nih. Download panduannya bisa di sini. Ada untuk mahasiswa dan untuk dosen. Seperti itu. Untuk bisa dicek juga di kolom chat, itu sudah saya kirimkan juga untuk modulnya. Silakan untuk bisa langsung di-download. Barangkali misalnya malas untuk download lagi di e-learning-nya atau mungkin gagal, silakan langsung download aja di kolom chat. Saya sudah kirimkan untuk panduan atau untuk modul bagi mahasiswa. Kemudian saya bantu coba jawab untuk tadi pertanyaan kenapa ada NIM 2 ya. Jadi mungkin singkat cerita, sambil saya bercerita, jadi awal mulanya ini untuk perkuliahan semester depan ini kami akan menggunakan sistem terbaru, jadi akan menggunakan sistem dari universitas, jadi sistem e-learning juga, tapi dari universitas. Nah, yang kami sosialisasikan ini, atau yang e-learning yang teknik ini adalah e-learning yang dibuat khusus oleh fakultas teknik, jadi tidak digunakan oleh seluruh jurusan, hanya fakultas teknik. Nah, kami akan menggunakan, jadi pada awalnya rencana itu akan menggunakan sistem yang lama, yang baru, yang dari universitas, namun ternyata masih ada beberapa kendala, jadi kami alihkan menjadi sistem yang lama terlebih dahulu sambil menunggu si yang baru itu ini lagi bisa diakses kembali gitu. Jadi kenapa nanti pada bingung nih kenapa ada NIM-nya ada 2, jadi memang ada beberapa kendala yang tidak bisa kita kuasai semua. Jadi memang ada beberapa kendala dari universitas juga yang masih menggunakan. Jadi akhirnya kita menggunakan sistem yang lama karena mengingat perkuliahan tadi kan akan dimulai minggu depan. Jadi kalau misalkan kita masih menunggu, nanti takutnya malah mundur ke perkuliahan. Jadi sementara ini kalian hafalkan saja dulu kedua NIM itu. Jadi untuk semester depan atau semester ganjil di tahun akademik 2022-2023, NIM yang digunakan itu NIM yang sudah tadi saya share screen ya. Jadi yang awalnya 22, apa 24, apa 23. Sedangkan yang 22500 itu yang dari si terpadu yang akan digunakan untuk e-learning yang baru. Jadi nanti untuk siap-siap di mungkin semester depan atau di tahun kedua kalian kuliah gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya beri waktu lagi. Jadi ada satu pertanyaan terakhir, silakan. Oh iya, kalian menginstruksikan
terkait ini yang tadi tidak bisa menggunakan alamat emailnya, dicoba kembali karena tadi ada informasi dari tim IT kalau untuk alamat emailnya sudah bisa digunakan. Nanti dicek lagi saja. Lalu untuk yang menggunakan alamat emailnya xnariel3@gmail.com itu ternyata NIM-nya masih kurang ya. Maksudnya dia mencantumkan NIM-nya kurang 1, jadi nanti tolong diperbaiki agar bisa diperbaiki oleh tim IT-nya seperti itu. Untuk buku panduannya bisa di-download ya oleh admin Magister Teknik Sipil, langsung di-download saja dari kolom chat seperti itu. Nanti kalau misalnya masih belum bisa login baik dari NIM lama, NIM baru, ataupun misalnya alamat emailnya masih belum bisa terdaftar, nanti tinggal diisi saja untuk G-form-nya. Nanti setelah itu nanti akan dihubungi lagi dari pihak kami seperti itu. Kayak gitu. Nanti juga kalau untuk videonya sendiri di YouTube-nya ada, nanti kalian buka saja Fakultas Teknik, nanti di situ ada video terkait e-learning untuk mahasiswa seperti itu. Nah, itu juga sudah di-share oleh admin Magister Teknik Sipil, bisa ditonton di link YouTube-nya seperti itu. Rasanya sudah cukup jelas ya terkait penggunaan e-learning ini. Saya kembalikan juga ke Ibu Andini, mengingat waktu juga sudah melebihi waktunya seperti itu. Ya, baik, terima kasih untuk antusiasnya ya, mungkin karena ini agak baru kan, jadi mungkin ada beberapa yang masih bingung nih, misalnya yang masih kok nggak bisa login, atau misalnya kok pusing, tapi yakin kalau misalkan memang ini tuh hanya di awal saja karena belum familiar, sama halnya mungkin kayak penggunaan Instagram dan lain sebagainya, kayaknya ini jauh lebih mudah gitu. Jadi silakan dicoba-coba lagi. Nanti sekali lagi kalau misalkan ada kendala nih yang masih belum bisa join praktekin hari ini, bisanya misalnya nanti malam sepulang bekerja atau misalnya besok nih ketika hari libur, silakan dicoba lagi. Nanti kalau misalkan ada kendala, silakan coba di scroll lagi di chatnya, silakan untuk diisi Google Form-nya. Kalau misalnya ada yang kegagal login atau misalnya tadi untuk email yang sudah terdaftar juga silakan untuk isi di situ. Kemudian kalau misalkan ternyata masih ada kendala, jangan ragu juga untuk langsung chat admin. Itu langsung chat admin ke Fakultas Teknik juga bisa. Kalian langsung buka saja ke Instagram kami di Fakultas Teknik. Jadi nanti kalian bisa langsung coba DM atau mungkin WhatsApp ke nomor admin untuk bisa kami follow up kembali. Karena mengingat ini ya sistem ini penting untuk perkuliahan di minggu depan, jadi rasanya kalian harus memastikan bahwa akun kalian bisa dibuka gitu untuk perkuliahan. Kemudian karena memang waktunya sudah karena antusias dan pertanyaan lain halnya, jadi kita mungkin mohon maaf agak mundur Bu Tiara dari jadwal. Jadi yang awalnya di 14.30 kami selesai, tapi sekarang sudah 15.07 gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada yang ingin diulang lagi nih videonya, tata caranya dan lain sebagainya, jangan ragu juga untuk klik link YouTube-nya. Kalian bisa kembalikan, bisa diputar berulang-ulang sampai kalian paham. Karena rasanya di video itu juga sudah dibuat sedemikian mudah. Jadi silakan untuk jangan lupa untuk diakses. Baik, saya ucapkan terima kasih, sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah meluangkan waktu mungkin di tengah kesibukan bekerja atau mungkin yang lagi di perjalanan bekerja. Silakan untuk dicoba nanti ketika di rumah. Sekali lagi saya Andini SBT selaku MC mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa nanti untuk ada kendala dan lain sebagainya jangan ragu atau jangan bimbang untuk bertanya kepada admin. Oke, saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih. Salam hangat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu Tiara. Sama-sama. Dadah. I love you. Thank you Bu. Thank you. Tidak. Apa gue? Terima kasih Bu.
Terima kasih, Jangan Bu. ketawa dong, Diarahkan biar jadi terima tambah kasih. makin-makin. Terima kasih, Bu. Dadah. Makin kalau ini, kalau senyum. Jangan lupa sholat cantik. Mungkin udah. Baik, Terima saya kasih, Bu. akhiri Izin Zoom-nya. Silakan untuk dicoba ya. Jangan lupa sekali lagi nanti chat admin kalau misalnya ada kendala. Makasih Bu MC. Baik, Bu. Terima kasih, Izin Lab. I love you, Angga. 3000. Love you. Kuliah yang benar ya. Ya, siap, Bu. Doain Jangan XP, senyum-senyum Bu. terus. Terima kasih Bu Jenlip. Doain ya Bu.